Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Yazid di dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang suatu ilmu yang bernama public speaking ya. Berawal dari pertanyaan tadi, apakah public speaking itu penting? Ya, saya rasa sih itu sangat penting banget. Karena melalui public speaking ini merupakan kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan benar. Sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan bicara bisa langsung didapatkan oleh pendengarnya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus speaking bukan talking gitu? Nah, kenapa disebut speaking bukan talking? Ya, karena speaking itu kecenderungannya adalah berbicara satu arah untuk orang banyak, berbeda dengan talking yang bicara secara personal aja. Lalu seberapa penting sih belajar public speaking? Nah, kita bisa lihat dari tujuan dari public speaking tersebut. Dengan public speaking, kita bisa mempergunakan untuk mengajak, mengarahkan, meminta, memberi, meyakinkan, dan sampai menjual ya. Di dalam ilmu hipnotis, oke, maksud saya bukan yang black magic gitu ya, yang buat menyihir-nyihir itu bukan gitu. Seseorang tidak bisa terhipnotis kalau dia tidak mau dihipnotis. Nah, begitu juga dengan public speaking. Mereka tidak akan terhipnotis. Anda harus mempunyai suatu kemampuan menghipnotis audiens ya. Dari sinilah perlu kedekatan antara Anda dengan audiens Anda, walau belum saling mengenal sebelumnya. Lalu kedekatan itu akhirnya memunculkan rasa percaya dan audiens akan lebih mudah mengikuti apa yang akan dituju oleh para public speaking. Lalu dari kedekatan itu akhirnya memunculkan rasa kepercayaan dari audiens dari apa yang Anda bicarakan. Tujuannya apa? Antara lain tujuannya itu dari public speaking, mengajak, menyarankan, meminta, mengarahkan, memberi, meyakinkan, sampai menjual barang ya. Dan tanpa kita sadari juga bahwa public speaking ini kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bicara ke teman, bicara di organisasi, terus meyakinkan kemauan kita ke orang tua, sampai dengan bicara di hadapan para petinggi perusahaan. Jadi sangat pentinglah untuk belajar bagaimana step-step menjadi public speaking yang handal. Nah, kegunaan dari public speaking yaitu tentu saja kita bisa mempergunakannya dengan presentasi di dalam kelas, berbicara, berpidato, penyiar radio, moderator, pembawa acara TV, bahkan jadi konten kreator seperti ini gitu. Jadi apa kita rasakan kita bisa sampaikan kepada para pendengar sehingga kalian langsung bisa merasakan apa yang dirasakan dan juga yang ingin disampaikan oleh saya sebagai yang berbicara. Percaya atau enggak, lebih banyak orang takut bicara di depan umum daripada mati. Misalnya di sebuah forum nih, silahkan kamu bicara, utarakan pendapatmu. Mati aku. Nah, semoga teman-teman yang mengikuti playlist dari public speaking di konten Doi, ketika dipanggil untuk berbicara, bukannya takut malah ada perasaan senang gitu. Baik, menurut saya adalah Nah, dengan mengikuti konten public speaking yang ada di playlist Doi Irfan Yazid, kita dapat dengan bisa untuk belajar berbicara. Ketika ditunjuk di dalam forum untuk berbicara, bukannya takut, tapi muncul rasa kepercayaan diri yang didasari oleh perasaan yang senang. Dan ironinya, public speaking bukan suatu ilmu yang umum untuk diajarkan di sekolah ya. Kita diajarkan menulis, menggambar, menghitung, tapi tidak banyak yang mengajarkan kita untuk berbicara. Padahal kemampuan ini harus sama-sama penting untuk dipelajari. Nah, ketika berbicara di depan umum, bukan hanya berdiri di hadapan orang banyak, dan memegang mikrofon. Karena kita harus mampu untuk membuat orang mendengar, percaya, dan dengan rela mau melakukan apa yang kita inginkan. Oke, konten public speaking ada di dalam playlist Doi ya. Ini merupakan bagian pertama, dari rentetan konten public speaking yang lainnya. Teman-teman dengan mudah menemukannya dengan melihat simbol di bawah thumbnail ya, tertulis dari part 1 dan part selanjutnya. Oke, konten ini saya akan akhiri tentang dasar-dasar utama ya dari public speaking. Dan pada dasarnya memang konten pertama ini merupakan konten pembuka ya dan juga pengantar tentang public speaking. Apa-apa saja sih dasar dari public speaking ya? Yang pertama tentu saja jujur. Ketika berbicara harus jujur dan jangan mengarang-ngarang fakta ketika berbicara. Karena ketika Anda berbicara dengan tidak jujur, maka akan sulit mendapatkan kepercayaan kembali dari para audiens.
Oke, yang kedua, sikap yang benar. Bahasa tubuh ini yang membuat Anda lebih dipercaya. Kata-kata bisa berbohong, tapi tidak dengan bahasa tubuh yang hampir tidak bisa berbohong. Ini artinya orang lagi bete nih, lagi nunggu dan pengen cepet-cepet artinya nih. Yang ketiga, seorang public speaking harus tertarik dengan apa yang ingin dia bicarakan ya. Tentang materi juga tentunya. Semakin Anda bersemangat tentang materi yang Anda sampaikan, akan semakin menarik juga penampilan Anda. Yang keempat ya, yang terakhir, yaitu terbukalah terhadap diri sendiri. Jangan alergi terhadap kritikan. Teruslah perbaiki penampilan Anda agar bisa mencapai suatu kesempurnaan. Nah, ini pendapat saya pribadi ya, bahwa di dalam diri kita ini terdapat dua buah suara. Suara pikiran dan suara hati ya, suara perasaan. Suatu kejadian ketika saya selesai mengajar di suatu kelas ya, bersama mahasiswa-mahasiswa saya. Setelah selesai kelas, hati bertanya, apa yang kurang? Lalu saya jawab dengan pikiran saya bahwa nggak ada yang kurang, semuanya oke, semuanya bagus, materi tersampaikan dengan baik, antusias dari mahasiswa oke, dan sepertinya tidak ada hal terlewatkan, dan kelas berjalan dengan baik menurut saya. Lalu hati saya menjawab, jangan begitu, kamu harus tahu apa yang kurang. Kalau tidak tahu apa yang kurang, kamu tidak bisa mendapatkan lebih. Arti di sini bahwa penting untuk keterbukaan diri sendiri gitu. Jadi jangan anti kritik dan terus belajar, karena saya mempunyai 3 resep tentang 3K namanya, yaitu keyakinan, komitmen, dan kerja keras. Itu merupakan prinsip dari resep kesuksesan menurut saya gitu ya. Kesuksesan dalam public speaking dan penyampaian sesuatu pada para audiens. Oke, mungkin itu saja pengantar dari konten public speaking di dalam playlist Doi. Saksikan di part selanjutnya ya. Kita akan lebih membahas dan juga mengulik seputar public speaking lebih dalam lagi tentang prakteknya dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa menjadi seorang public speaking atau pembicara yang baik. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye.